Selamat datang di kampus hijau YIN Langsa. YIN Langsa adalah transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa. Merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kota Langsa. Halo. Gabung bersama kami di MTS Darul Inayah. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ami Kamila Musdalifah, nomor induk mahasiswa 100702510010014. Saya mahasiswa PPG dari Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2025, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam, sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Darul Inayah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada video uji kinerja ini, hari Senin tanggal 5 Mei 2025, saya akan memberikan materi kepada kelas 7 dengan fase D, yaitu materi hadis tentang optimis dan sabar, dengan model pembelajaran yaitu problem based learning, dengan metode pembelajaran diskusi dan presentasi. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Ya. Nah, kemarin kita belajar tentang ayat yang menjelaskan tentang optimis dan sabar. Nah, tapi sebelum kita melangkah pada pembelajaran, ya, Ibu minta duduknya untuk dirapikan dulu. Ya, coba yang belum rapi, seragamnya belum rapi, kemudian alat tulisnya yang belum dipersiapkan, coba persiapkan dulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Nama itu tolabul ilmi fi hadal majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yaitu hadis tentang optimis dan sabar, Ibu mau mengabsen dulu, ya. Ada yang sakit tidak? Tidak. Alhamdulillah, berarti pada mata pelajaran Al-Quran Hadis hari ini masuk semua ya. Iya. Mengabsen sambil kita sharing, ya, sambil kita berdiskusi, bertukar opini, ya, terkait pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang ayat yang menjelaskan optimis dan sabar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hadisnya. Baik, sekarang Ibu mengabsen dulu ya, sambil kita berdiskusi, bertukar pikiran terkait contoh sabar dan optimis, ya, terkait contoh sabar dan optimis. Baik, yang pertama, Alia, coba kamu berikan salah satu contoh sifat sabar seperti apa? Ditegur oleh Ustaz. Ketika ditegur oleh Ustaz. Contoh satu, ditegur oleh guru atau ustazah, boleh ya. Nanti kita saling berdiskusi ya sambil mengabsen. Kemudian Olivia, coba berikan contohnya apa? Sabar dalam menghadapi
ujian hidup ketika kita tidak punya uang. Sabar dalam menghadapi ujian, ya. Dalam menghadapi ujian. Kemudian, Rinat apa? Sabar untuk membawa teman ke jalan yang baik. Sabar untuk apa? Membawa teman ke jalan yang baik. Ini salah satu pengalaman dari teman-teman kalian, ya. Nah, sekarang Ibu nanya ke Najwa Meta, apa itu sabar? Sabar menurut kamu seperti apa? Sabar. Coba, sabar. Coba, menurut Najwa itu seperti apa? Sabar. Kalian tahu sabar? Sabar. Nah, tahu itu sabar. Ketika kita kasih ujian, sabar. Nah, itu apa arti dari sabar? Apa itu sabar? Coba, Meta, apa itu sabar? Menahan diri. Kita kumpulkan dulu ya. Kumpulkan dulu, menahan diri. Sekarang kita maju ke optimis. Kita mengulang pembelajaran yang Ibu kemarin. Jadi Ibu sambil mengulang, sambil mengasih juga. Baik, Sabila, apa itu optimis? Optimis. Kita hidup harus optimis. Misalnya, jangan pesimis, tapi kita harus optimis. Nah, apa itu optimis? Kamu sering memberikan semangat kepada teman? Sering. Harus optimis. Nah, yakin. Nah, apa itu optimis? Apa itu? Percaya diri. Sekarang ke Siti Raina. Apa itu optimis? Berperilaku dewasa dan berpikir negatif. Berperilaku dewasa. Berarti positive thinking, ya. Nah, baik, semuanya udah Ibu absen, ya. Semuanya sudah Ibu absen. Alhamdulillah semua dari jawaban semua tidak ada yang salah, ya. Tapi alhamdulillah. Kembali bukunya. Nah, kemarin kita belajar tentang ayat optimis dan sabar, yaitu di surat apa? Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Kemudian di surat Az-Zumar Surat Az-Zumar ayat 53. Baik, kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk menghafal. Ya, coba sekarang semuanya kita bacakan ya surat Al-Balad dari ayat 1 sampai 10. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaku malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu najdayn. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah kita semua sudah membacakan surat Al-Balad dari ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan dari surat Al-Balad ini ya, kamu bisa menerapkan tentang optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di asrama. Tapi sebelum memasuki pembelajaran hadis tentang optimis dan sabar, kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian lebih bersemangat. Nah, kalau misalnya Ibu kasih contoh dulu ya. Gajah besar, semut kecil, panjang, cacing pendek. Belajar apa misalnya? Kasih. Sekarang kita ngomongnya dulu ya, ngomongnya dulu. Siap. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Sekarang bacanya. Siap. Ya, konsentrasi. Siap. Semut besar, gajah kecil, cacing pendek, cacing panjang, cacing panjang, ular pendek, gajah kecil, semut besar, ular pendek, gajah kecil. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan tentang hadis, yaitu yang membahas tentang optimis dan sabar. Hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib, ya, yaitu tentang menjelaskan
menjelaskan tentang hadis optimis dan sabar. Penjamatan. An Abi Suhaib bin Yahya. An Abi Suhaib bin Yahya. Qala. Qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amri. Ajaban li amri. Mu'mini inna amrahu. Mu'minin inna amrahu. Kullahu khairun. Kullahu khairun. Wa laysa. Wa laysa. Dakali ahadin. Dakali ahadin. Illa lil mu'mini. Illa lil mu'minin. In asobathu. In asobathu. Sarrahu. Sarrahu. Syakaru fakana. Syakaru fakana. Khairan lahu. Khairan lahu. Wa in asobathu. Wa in asobathu. Darrahu. Darrahu. Sabara. Sabara. Fakana khairan. Fakana khairan. Lahu. Lahu. Dari hadis yang barusan kita bacakan ya, artinya yaitu sesungguhnya urusan seorang mukmin seluruhnya adalah baik dan hal itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesulitan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Nah, dari hadis tersebut, ketika kita diberikan kenikmatan, berarti kita harus bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa berjalan, masih bisa minum. Berarti kita harus apa? Mengucapkan syukur, nikmat kepada Allah yang mana kita masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Jangan sampai anak-anak ibu semua melupakan nikmat dari hal yang terkecil. Ya, baik dalam sehari-hari kita wajib mensyukuri apapun yang Allah berikan. Nikmat itu bukan berupa uang, bukan berupa rezeki misalnya ya, uang banyak bukan. Tapi nikmat kita hidup, nikmat kita beribadah dengan tenang, nikmat sekarang kita masih bisa melihat, masih bisa bernapas, dan itu adalah suatu nikmat ya, nikmat karunia yang Allah berikan. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan kita melihat ke atas, tapi kita harus sering melihat ke bawah. Kita lihat di bawah kita banyak ya, banyak anak-anak yang belum bisa belajar karena faktor ekonomi, faktor keluarga. Tapi apa? Kalian bersyukur di sini masih bisa menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita sekarang diberikan cobaan, diberikan musibah. Berarti kita harus apa? Sabar dan ikhlas dalam menerima segala ujian yang Allah berikan. Mengerti? Mengerti. Nah, baik, Ibu akan memberikan suatu cerita atau kisah kepada kalian semua. Mohon untuk disimak secara baik-baik ya. Nanti Ibu akan sesudah mendengarkan cerita, nanti kalian akan diberikan pertanyaan oleh Ibu ya. Mohon disimak dengan baik. Seorang siswa bernama Aminah mengalami banyak tekanan. Ia gagal dalam ujian matematika, sering dimarahi orang tua dan sempat diejek teman-temannya. Aminah mulai merasa putus asa dan ingin menyerah. Di sisi lain, ia mendengar ceramah tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam, dan ayat-ayat tentang kesabaran serta optimis dalam Islam. Aminah pun mulai berpikir ulang. Dari cerita ini, apa yang menyebabkan Aminah merasa putus asa? Ayo. Ya, apa? Karena dimarahi orang tua dan diejek oleh teman. Karena dimarahi orang tua dan diejek dengan teman. Tepuk tangan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara Aminah bisa meneladani sifat sabar dan optimis dari tokoh Islam? Ini Bu, Ya, karena karena apa? Ada yang lain yang mau kisah menjawab? Nabi Ayub dan Yunus. Kisah dari Nabi Ayub dan Nabi Yunus. Apakah kamu tahu tentang kisah Nabi Ayub? Bagaimana kisahnya Nabi Ayub? Ini Bu, Ya, yang diuji oleh Allah dengan penyakitnya yang diuji oleh Allah karena penyakitnya ya parah. Kemudian dari kisah Nabi Yunus, apakah ada yang bisa dipetik? Ya, apa? yang ditelan oleh ikan nun. Yang ditelan oleh ikan nun. Tolong perhatikan videonya dulu ya.
Alkisah seorang petani, sebut saja namanya Pak Marta. Ia seorang petani sejati dari muda sampai tua sekarang ini. Petani yang satu ini sangat laten dalam merawat sawah ladangnya. Namun sudah 2 musim tanam, panen padinya anjlok. Meskipun begitu, tak pernah ia berhenti menanam padi di setiap musimnya. Pagi itu hatinya sangat senang melihat tanaman padinya tumbuh subur dan hijau. Begitu mudahnya menghijaukan padi. Semoga sekarang aman dari serangan tikus. Hama lain bisa diatasi, tapi kalau tikus gak ada obatnya, ujarnya sambil menggerutu. Singkat kata, padinya mulai berbuah dan merunduk. Kembali ia menatap bangga tanaman padinya. Alhamdulillah, sekarang tidak ada serangan tikus lagi. Aku pasti panen banyak sekarang, ujarnya. Dengan ketenangan hatinya, ditambah kesibukan mengurus pernikahan putri bungsunya, seminggu ia tak menengok tanaman padinya. Sontak begitu kagetnya Pak Marta ketika melihat punduk tangkai dan buah padinya berubah warna kehitaman. Ya Allah, gagal panen lagi aku. Memang 2 hama ini susah sekali menangkalnya. Beda dengan gangguan lainnya, ujarnya dengan penuh kesedihan. Namun ketika musim menggarap sawah tiba, tetap saja ia bersemangat menggarap sawahnya. Lelah letih tak dirasa dengan harapan panen musim ini melimpah. Meski kembali ia harus menelan ludah ketika di musim itu pun padinya mengalami puso. Entah kenapa setelah dipupuk padinya malah banyak yang mati membusuk. Ya Allah, berapa banyak nikmat darimu yang kudapatkan. Ini hanya ujian kecil saja darimu. Semoga engkau tidak mendapati aku sebagai orang berputus asa dari rahmatmu. Setelah nonton video tadi, kita akan mengidentifikasi video tersebut. Tetapi kita tidak melakukannya di dalam kelas ya. Kita akan melaksanakan di luar kelas. Siap semuanya? Siap. Nah, baik anak-anak. Tadi kita sudah melihat cuplikan video tadi di atas ya, dalam kelas. Nah, sekarang kita mengidentifikasi dari cerita tersebut. Nah, sekarang kalian tulis soalnya, kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Nanti kita presentasikan dari kelompoknya masing-masing ya. Baik, sekarang tulis dulu pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, 1. Apa masalah atau ujian yang dihadapi oleh tokoh tersebut? 2. Apa bentuk sabar dan optimis yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut? 3. Apa hasil atau balasan dari Allah atas sikap tersebut? Baik anak-anak Ibu semua, sudah mengerjakan tugasnya? Sudah. Sekarang panggil ya, kelompok yang Ibu panggil harap maju ke depan. Nanti kalian presentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, siap semuanya? Siap. Untuk mempresentasikan Ibu panggil kelompok 2. Anak kelompok 2? Iya, kelompok 2 boleh maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kelompok A. Apa masalah atau ujian yang dihadapi oleh tokoh tersebut? Jadi yang dihadapi oleh tokoh tersebut adalah gagal panen yang disebabkan oleh banyaknya tikus di sawah dan kesibukannya yang mengurus anaknya akan menikah. Yang kedua, apa bentuk sabar dan optimis yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut? Yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut adalah terus berusaha dan tidak pernah putus asa. Dan yang ketiga, apa hasil dari balasan Allah atas sikap tersebut?
Jadi hasil dari balasan Allah untuk petani tersebut adalah berhasil memanen padi setelah lamanya berjuang menanam padinya yang selalu gagal. Kesimpulan dari hasil identifikasi kelompok kami adalah kita harus tetap berusaha dan tidak pantang menyerah dan selalu bersyukur walau Allah menguji kita dengan masalah yang sangat besar. Sekian dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semua, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah kita selesaikan. Tapi sebelum kita melakukan penutupan pada pembelajaran hari ini, ibu ingin dari kalian ada yang bisa meresume dari pelajaran hari ini, dari materi yaitu optimis dan sabar. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Akan menyimpulkan tentang optimis dan sabar. Optimis dan sabar seperti kita harus bersabar dalam menjalankan ujian yang oleh Allah ujikan. Kita harus bersabar karena Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan optimis seperti kita mempunyai cita-cita, kita harus mencapainya sampai kita mendapatkannya. Kalau kita tidak berhasil, kita harus bersabar dan mendapatkannya. Allah akan memberikan kita jalan yang lebih terbaik. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akan menyimpulkan tentang pelajaran hari ini tentang optimis dan sabar dari hadis riwayat Muslim Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu yang isinya jika kita mendapatkan musibah kita harus bersabar dan jika kita mendapatkan rezeki dan kesenangan sebaiknya kita bersyukur maka itu baik baginya. Contoh bersabar seperti kita sebagai pelajar, contoh bersabar seperti kita akan menghadapi suatu ujian. Kita harus belajar dan bersungguh-sungguh supaya kita berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai kita laksanakan. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak ibu semua yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini terkait optimis dan sabar. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan ibu ingatkan untuk selalu bersabar dan optimis di dalam kehidupan kita ya, karena sifat optimis dan sabar itu adalah kunci kehidupan ya. Allah memberikan dua sifat optimis dan sabar yaitu sebagai sifat yang terpuji. Nah, untuk itu marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanallah